Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Amma ba'd. Bil ikhtisar. Di sini saya Muhammad Rizky Zanal Islam ingin mempresentasikan sintesis hasil perkuliahan pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum. Dosen pengampu Dr. Muhammad Rusdi, SUD, MPDI. Yang pertama, tentang landasan kurikulum. Hakikat landasan, dasar pemikiran penyusunan kurikulum yang menjawab tujuan utama pendidikan, berdasarkan dengan nilai dan pandangan hidup. Dalam hal ini, pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu adalah mengacu kepada Pancasila. Nilai dan worldview, pendidikan berlandaskan nilai moral, keimanan, kemanusiaan, dan juga kebangsaan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh, intelektual, moral, spiritual. Sebagaimana dalam Al-Quran itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Maka pendidikan ini sama dengan pembentukan karakter, bukan sekedar transfer ilmu. Lewat pendidikan, seseorang akan dapat merubah dan dapat derajat yang lebih tinggi sebagaimana dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang berpendidikan dan yang mempunyai keimanan maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tujuan dan profil lulusan membentuk manusia yang beriman dan berakhlak. Sebagaimana dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Kemudian tujuannya yaitu dengan membentuk insan yang cerdas dan kompeten. Dalam hadis itu dikatakan laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan berilmu atau cerdas. Maka dengan adanya pendidikan itu tujuannya ialah membangun atau membuat seseorang menjadi cerdas dan kompeten. Kemudian selanjutnya adalah bertanggung jawab secara sosial serta selaras dengan konsep profil pelajar Pancasila. Kemudian orientasi masa depan. Di sini pendidikan khususnya dalam kurikulum menyiapkan generasi yang adaptif, literat teknologi, beretika, dan mampu belajar sepanjang hayat. Artinya dalam kitab taklim itu ala la tanalu ilma illa bisittatin zukain wa hirsin wa istibarin wa bulughatin wa irsyadil ustad wa tulizam. Tulizaman itu adalah mampu menciptakan seorang yang dapat belajar sepanjang hayat. Artinya minal mahdi ilal lahdi, dari balian ibu sampai ke liang. Next, struktur dan tahap belajar. Hakikat struktur belajar, kerangka konseptual yang mengarahkan proses belajar secara bertahap, sistematis, dan bermakna. Tidak hanya kognitif, tetapi juga bersikap dan praktik keagamaan, afektif, dan psikomotorik. Dalam hal struktur belajar, ini ada yang namanya bertahap. Artinya, tahapan perkembangan peserta didik itu memulai dari pembelajaran bergerak dari konkret, analitis, reflektif, aplikatif, dari mengetahui, memahami, menghayati, serta mengamalkan. Disesuaikan dengan tahap perkembangan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Kemudian juga berbentuk sistematis. Artinya, sistematika keilmuan PAI itu disusun bertahap dari akidah, kemudian ibadah atau fikih, kemudian akhlak atau tasawuf, dan muamalah bainal khalq wal khaliq.
Sistematika ini dapat menjaga kesinambungan antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Kemudian adalah integrasi lintas disiplin. Artinya PAI itu dapat terhubung dengan ilmu sosial, ilmu psikologi, dan pendidikan yang lainnya agar ajaran PAI dapat dipahami secara kontekstual serta relevan dengan kehidupan modern. Selanjutnya adalah pendekatan dan proses pembelajaran. Artinya, secara hakikat, pendekatan pembelajaran adalah cara pandang tentang bagaimana belajar terjadi. Proses pembelajaran adalah interaksi terencana antara guru, siswa, dan sumber belajar untuk mencapai kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lantas bagaimana siswa belajar? Belajar itu bersifat aktif dan melibatkan 3 komponen minimal, yaitu kognitif, memahami dan dapat berpikir kritis, afektif, sikap dan juga nilai, psikomotorik, keterampilan. Yang mana ketiganya ini berpusat pada siswa atau bisa dinamakan student-centered learning. Kemudian bagaimana guru mengajar? Guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi guru juga sebagai fasilitator dan motivator yang satu, dapat merancang pembelajaran bermakna. Kedua, dapat mengelola kelas interaktif dan inklusif. Ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya kepada metode dan media. PBL atau Problem Based Learning atau PJBL, Project Based Learning, diskusi dan inquiry, didukung media dan teknologi digital yang bersifat pedagogis. Artinya, pembelajaran efektif tercapai melalui sinergi peran aktif siswa, profesionalitas seorang guru, metode yang tepat, serta pemanfaatan teknologi secara bermakna. Dan yang tidak kalah penting adalah juga ruhul mu'allim. Kemarin sempat didiskusikan terkait maddah itu muhimmah. Kemudian wattariqah ahammu minha, kemudian wal mudarris ahammu minat tariqah, wa ruhul mudarris ahammu minhu. Jadi ada beberapa komponen dalam pembelajaran itu. Yang pertama materi, kemudian metode, kemudian seorang guru tersebut, dan yang terakhir adalah ruhul mudarris atau ruh yang terdapat jiwa ya dari seorang guru. Selanjutnya terkait materi dan sumber. Nah, di sini disusun berdasarkan tujuan dan tahapan pembelajaran. Artinya, hakikat materi itu adalah substansi pembelajaran, knowledge, attitude, skills, yang disusun berdasarkan tujuan dan capaian pembelajaran lulusan, atau bisa disingkat CPL. Maka dalam PAI, materi tidak hanya memahami konsep keislaman saja, tetapi juga internalisasi nilai-nilai dan pengamalan ajaran. Prinsip penyusunan materi itu berdasarkan 5 hal. Yang pertama, relevan dengan tujuan dan kompetensi. Yang kedua, sistematis dan berjenjang, artinya dari sederhana menuju kompleks. Yang ketiga, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, kontekstual dan bermakna. Yang kelima, integratif, artinya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi operasional itu disusun sesuai dengan fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan nilai, sehingga menjadikan jembatan antara kurikulum dan praktik pembelajaran siswa menjadi lebih bermakna. Tema selanjutnya tentang evaluasi, refleksi, dan perbaikan kurikulum. Hal ini untuk memastikan bahwa kurikulum itu hidup, responsif, dan berkembang. Secara hakikat, kurikulum bukan hanya dokumen statis, tetapi sistem dinamis yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki agar relevan dengan perkembangan peserta didik dan perubahan sosial. Sebagaimana dalam kaidah dikatakan, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan hal yang baik serta mengambil pembaharuan atau pengembangan hal yang lebih baik.
Evaluasi capaian pembelajaran atau CPL tadi itu yang pertama melalui mengukur ketercapaian kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, menilai kesesuaian antara tujuan, proses, dan hasil. Yang ketiga, menggunakan asesmen autentik dan berorientasi pada karakter. Selanjutnya adalah refleksi epistemik, yaitu dengan mengkaji kembali asumsi dasar, nilai, dan paradigma kurikulum. Kedua, memastikan keselarasan antara landasan filosofis, isi, materi, dan juga praktik pembelajaran. Dan yang ketiga, dalam PAI, memastikan integrasi ilmu dan nilai Islam tetap kontekstual. Dan tema yang terakhir adalah manajemen dan lingkungan pendidikan. Jadi dalam pengembangan kurikulum, faktor manajemen dan lingkungan pendidikan itu sangat mempengaruhi dalam implementasi kurikulum yang efektif. Pertama, tentang premis utama yaitu kurikulum adalah teks. Tidak hanya teks, tetapi implementasi adalah konteks. Maka keberhasilan kurikulum PAI ditentukan oleh sinergi aktor dan lingkungan institusi. Aktor utama adalah seorang guru. Guru harus dapat menjadi seorang penerjemah kurikulum, desainer pembelajaran, teladan nilai atau uswah hasanah, dan agen perubahan. Selanjutnya, aktor adalah peserta didik, dituntut menjadi subjek aktif dengan latar sosial psikologis yang beragam. Jika keduanya ini tercapai, maka kurikulum itu dapat dipastikan bersifat responsif dan juga kontekstual. Selanjutnya yang dapat mempengaruhi adalah budaya dan iklim sekolah. Budaya religius memperkuat hidden kurikulum. Artinya secara budaya dan iklim yang kondusif, yaitu komunikatif, partisipatif, harmonis, dapat meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum. Dan yang terakhir adalah tata kelola dan kebijakan. Implementasi dipengaruhi fungsi manajemen, planning, organizing, activating, dan kontrol atau POAC, kepemimpinan visioner, serta kebijakan nasional seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Standar Nasional Pendidikan. Maka, implementasi kurikulum PAI dapat dikatakan berhasil jika dikelola secara profesional, didukung dengan budaya religius, serta mampu membentuk karakter dan transformasi moral peserta didik. Mungkin cukup yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.